Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zata Yumnia Nabila dengan NIM 04031111924014, mahasiswi kedokteran gigi Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang tulang rahang bawah atau yang bisa kita sebut dengan mandibula. Baik, langsung kita mulai saja. Di sini terdapat beberapa overview-nya seperti mandibula itu bentuknya itu dia tuh tulang yang mirip dengan huruf U, berbentuk U yang menyusun atau membentuk rahang bawah wajah. Lalu dia juga tulang wajah yang terbesar dan juga dia selain terbesar dia juga ternyata tulang terkuat di wajah. Dan dia merupakan satu-satunya tulang di tengkorak yang dapat digerakkan. Lalu mandibula ini memiliki dua bagian, ada yang horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal kita bisa menyebutnya dengan body. Untuk yang vertikal, bagian vertikal kita bisa menyebutnya dengan rami. Rami ini bergabung dengan tubuh posterior pada sudut mandibula. Lanjut, di sini ada dua gambar dari untuk contoh, untuk kita bisa melihat di mana letak rahang bawah itu beda. Di sini kita bisa melihat di gambar A, kita melihat dari pandangan anterior, sedangkan di gambar B kita melihat dari pandangan lateralnya. Baiklah, lanjut. Di sini ada anatomical zones. Di anatomical zones ini ada body atau korpus dari mandibulanya, ada ramus, ada angle dan symphysis. Nah, di sini ada body of mandible ini. Jadi dia tuh merupakan pangkal tulang. Jadi itu merupakan pangkal tulang yang mendukung seluruh proses alveolar bawah. Nih. Lalu untuk angle dia merupakan suatu persimpangan yang dibentuk oleh si ramus dan tubuh mandibula. Persimpangan yang dibuat oleh ramus dan juga tubuh mandibula. Nah, letak angle itu di sini. Lalu kita ada ramus dari mandibula. Nah, ramus dari mandibula ini merupakan dia luas. Lalu dia juga merupakan ekstensi vertikal dari bagian posterior tubuh. Nah, di sini letaknya. Lalu ada simfisis. Simfisis itu wilayah yang sesuai dengan garis tengah mandibula. Jadi letaknya itu di sekitaran sini. Karena dia letaknya di tengah sesuai dengan garis tengah mandibula. Jadi di sini. Baiklah, lanjut setelah anatomical zone, kita berlanjut ke prosesis. Di sini ada 3 prosesis, ada condylar process, ada coronoid process, sama alveolar process. Baik, kita lanjut ke gambar. Kita lihat gambarnya. Di sini ada condylar process. Ini ada coronoid process, dan di sini itu adalah condylar process. Nah, jadi untuk coronoid process ini proyeksinya tuh segitiga yang tajam gitu. Dari batas atas ramus yang memberikan suatu pelekatan pada otot pengunyahan. Nah, berbeda dengan si koronoid, untuk condylar prosesnya, dia tuh proyeksinya bulat. Dan bulatnya dari atas ramus yang berartikulasi dengan tulang temporal untuk membentuk suatu sendi temporomandibular. Lalu kita lanjut ke alveolar process. Itu di alveolar process ada di sini. Nah, alveolar process ini merupakan bagian dari mandibula
Jadi proses ini merupakan bagian dari mandibula yang dapat menyandang gigi. Baik, setelah prosesis kita akan lanjut ke ridge. Nah, di sini ada dua ridge dan di sini ada external oblique ridge, ada internal oblique ridge atau myeloid ridge. Kita lihat aja di gambar. Nah, di sini ada external oblique ridge. Jadi, external oblique ridge ini merupakan suatu elevasi atau lambang tulang linear yang berada pada aspek lateral mandibula yang memanjang dari daerah molar, bisa dari molar pertama bisa, dan berlanjut ke atas sebagai batas anterior ramus mandibula. Nah, di sini letaknya eksternal, dan untuk internal oblique ridge kita bisa lihat di internal. Lalu di sini bisa kita lihat internal oblique ridge itu dia merupakan suatu elevasi atau lambang tulang linear pada aspek medial mandibula. Terus ini. Lalu setelah ridge kita lanjut ke notch. Notch ini ada dua, di sini ada yang mandibular atau sigmoid notch dan di sini ada coronoid notch. Kita langsung lihat ke gambar juga. Di sini ada mandibular atau sigmoid notch. Di sini ada mandibular notch, bisa dilihat. Di sini merupakan terdapat sebuah, jadi mandibular notch itu merupakan suatu lengkungan atau depresi antara proses mandibular kondilus, antara mandibular kondilus dan koronoid. Kondilus dan koronoid. Oke, kita lanjut ke coronoid notch. Coronoid notch ini berada di sekitar sini, yang merupakan suatu depresi atau cekungan pada batas anterior ramus mandibula. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang foramina. Foramina di sini ada sekitar dua, yaitu mental foramen dan mandibular foramen. Di gambar sini kita bisa melihat mental foramen. Mental foramen ada di sini. Jadi mental foramen ini merupakan suatu aspek anterolateral yang aspek anterolateral tubuh yang anterolateral mandibula antara dua premolar, lalu syaraf dan juga pembuluh darah juga melewati foramen ini. Lalu ke mandibula foramen, di sini ada mandibular foramen. Jadi mandibular foramen ini adalah ada atau berada di permukaan medial ramus. Beradanya di medial ramus mandibula. Lanjut, kita akan membahas tentang fossa. Nah, di sini ada fossa. Fossa bisa terbilang lebih banyak dari yang sebelumnya. Ada incisive fossa, ada fossa submandibular, ada fossa sublingual, ada fossa retromolar, juga ada fossa digastrik, dan ada fossa pterygoid. Nah, kita akan bahas satu-satu dan sekaligus melihat gambarnya. Incisive fossa
berada di sini. Incisive fossa ini merupakan suatu depresi yang dangkal dan dapat menutupi akar gigi seri. Nah, di sini letaknya, lalu kita lihat ada fossa submandibular. Submandibular fossa itu letaknya ada di sini. Nah, jadi dia juga merupakan suatu depresi yang dangkal dan berada di permukaan medial dari mandibula untuk menempatkan sebuah kelenjar submandibular. Nah, di sini lalu kita lihat juga ada sublingual fossa. Sublingual fossa letaknya di sini. Dia merupakan suatu depresi yang dangkal pada permukaan medial mandibula untuk menempatkan kelenjar sublingual. Lanjut ke fossa retromolar. Tuh, retromolar fossa bisa kita lihat di sini. Ini merupakan retromolar fossa yang mana dia merupakan suatu depresi dangkal juga yang dibatasi secara medial oleh bagian terendah dari temporal crestal secara lateral dan oleh ridge eksternal miring. Dan dia terletak posterior ke molar 3 dan juga dia merupakan bagian dari temporal. Lanjut ke fossa digastrik. Digastrik fossa di sini letaknya. Nah, dia ini merupakan suatu depresi pada permukaan mandibula dekat simphasis menti. Jadi dia dekat dengan simphasis menti di sini. Di gastrik fossa sini dan simphasis mentinya di sini. Jadi dia berdekatan juga dia juga menempati ruang pada permukaan bagian dalam batas inferior tubuh mandibula. Baiklah, selanjutnya ada fossa pterygoid. Nah, di sini ada fossa pterygoid. Fossa pterygoid ini dia merupakan suatu depresi anterior pada leher otot pterygoid lateral. Dan yang terakhir kita dapat melihat tubercle. Ada tubercle, ada genial tubercle, ada mental tubercle, mental protuberance, dan juga ada lingula. Langsung aja kita lihat juga di gambarnya. Di sini ada genial tubercle. Nah, di sini ini genial tubercle. Jadi genial tubercle ini merupakan suatu elevansi tulang kecil superior dan inferior yang memberikan suatu pelekatan. Jadi dia memberikan suatu pelekatan pada otot genioid dan genioglossus di sini. Lalu kita lanjut ke mental tubercle. Mental tubercle itu letaknya di sini. Bisa dilihat di sini. Dia merupakan suatu ketinggian yang bisa dibilang kecil. Ketinggiannya kecil di kedua sisi dasar segitiga. Untuk mental protuberance, dia merupakan suatu permukaan segitiga yang menonjol yang dibuat oleh simfisis Lalu yang terakhir adalah lingula. Lingula letaknya ada di sini dan dia merupakan suatu permukaan medial mandibula yang tepat berada di atas mandibular foramen. Nah, mandibular foramen di sini dan lingula di sini. Jadi dia tepat di atas mandibular foramen. Oke, jadi saya rasa materi yang sudah saya sampaikan, maaf atas beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.